Ada jenis perselingkuhan. Istri harus paham. Perselingkuhan identik dengan hadirnya orang ketiga dan melibatkan hubungan secara fisik dengan orang ketiga tersebut. Seseorang akan dikatakan berselingkuh dari pasangannya apabila dia melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Tapi faktanya selingkuh itu bukan hanya tentang hubungan seksual atau tentang berhubungan fisik lainnya. Masih sangat banyak orang-orang atau pasangan-pasangan yang belum menyadari jenis-jenis perselingkuhan. Jenis-jenis perselingkuhan yang harus diketahui dan disadari. Yang pertama, selingkuh secara emosional. Jenis perselingkuhan ini berarti ada keterikatan emosional kepada orang yang bukan pasangannya. Selingkuh emosional ini umumnya hanya ada tindakan komunikasi secara mendalam dan sangat intim. Misalnya seperti curhat masalah pribadi yang sangat intim dengan lawan jenis tanpa diketahui pasangan. Lebih sering menghabiskan waktu untuk mengobrol dengan yang bukan pasangan, memberikan perhatian lebih pada yang bukan pasangan. Selingkuh jenis ini kadang-kadang tidak disadari awal mulanya memang terlihat sepele, dan beberapa orang menganggap hal ini adalah hal yang lumrah terjadi. Tapi tanpa disadari, jika selingkuh emosional ini dibiarkan tentu akan mengarah kepada hal yang lebih intim yang mengancam keharmonisan rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan keharmonisan rumah tangga akan hancur seiring meningkatnya intensitas komunikasi yang terjadi. Yang kedua, selingkuh secara digital melalui aktivitas media sosial. Di era sosial media seperti sekarang ini, seseorang bisa dengan sangat mudah terlibat hubungan selingkuh digital. Misalnya, menghabiskan waktu menikmati dan menyukai postingan wanita lain, berkomentar, atau mengirim pesan pribadi dengan pesan yang menunjukkan ketertarikan. Jika sudah melakukan hal ini sudah termasuk selingkuh ya. Kemudian yang ketiga, selingkuh secara objek. Selingkuh secara objek ini terjadi ketika seseorang menjadi tertarik secara obsesif pada sesuatu di luar hubungan, salah satunya pada pornografi. Ketertarikan obsesif pada pornografi dapat merusak keharmonisan rumah tangga karena selain mengganggu kesehatan mental juga bisa membuat pasangan jadi tidak nyaman. Dengan kecanduan pornografi ini dapat menyebabkan seseorang akan tidak terangsang lagi pada pasangannya, dan ini tentu membuat pasangan tidak nyaman, merasa tidak dibutuhkan, merasa diabaikan, dan merasa tidak percaya diri. Hal ini kemudian menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Yang keempat, perselingkuhan finansial. Pasangan tidak jujur dengan pendapatan berapa banyak uang yang diperoleh dan bagaimana mereka menggunakan uang. Dalam hal ini, sangat banyak sekali para suami yang tidak jujur tentang keuangan pada istri. Bilang sama istri, dapat sekian, tapi nyatanya ada jumlah lain yang disembunyikan. Nah, untuk mengharmoniskan rumah tangga dan untuk mencegah suami selingkuh, klien-klien saya sarankan menggunakan sarana pengunci birahi. Sarana ini memang diperkhususkan untuk mengunci hati dan birahi suami sehingga suami tidak tertarik pada wanita lain, karena hati dan birahinya terkunci hanya untuk istri. Bagi bunda yang merasa suami mulai menunjukkan sikap-sikap yang aneh, gelagat-gelagat yang mencurigakan, jangan dibiarkan ya bunda. Jangan sampai diam-diam si suami ternyata punya wanita lain. Bagi bunda yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangga dan ingin mengunci hati dan birahi suami, bunda bisa langsung konsultasi dengan saya ya. Silakan bisa langsung menghubungi kontak yang ada di video atau di deskripsi. Mari kita mengobrol dari hati ke hati.